Cobaan itu bukanlah tanda kehancuran, melainkan proses pemurnian. Cobaan yang penuh kepahitan adalah jalan untuk menuju kedamaian yang sejati, menuju kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, kebahagiaan duniawi merupakan sesuatu yang ganas, maka jinakanlah ia dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagai umatnya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan sebuah nasihat indah dalam kitab Futhul Ghaib. Beliau menuturkan, dalam kehidupan ini terdapat dua jenis manusia yang menjalani takdir berbeda. Jenis pertama adalah mereka yang dianugerahi kebaikan duniawi, seperti kekayaan, kemewahan, dan segala hal yang tampak memanjakan mereka. Lalu jenis yang kedua adalah mereka yang ditakdirkan untuk menghadapi ujian, diuji dengan ketetapannya yang seringkali berupa kesulitan, musibah, dan cobaan. Namun, sungguh, keduanya tak sepenuhnya bebas dari noda dosa dan bayangan kegelapan. Bahkan saat mereka merasakan nikmat yang telah diberikan. Bagi mereka yang menikmati dunia, terkadang hidup terasa begitu mewah, seolah segalanya berpihak pada mereka. Namun, ketika takdir Allah menguji dengan musibah berupa penyakit, kesulitan hidup, dan penderitaan, kemewahan itu seketika lenyap. Mereka merasakan seolah tak pernah menikmati kesenangan sebelumnya. Ketika kebahagiaan itu datang kembali, seolah semua musibah tak pernah terjadi. Dan ketika derita datang, kebahagiaan terasa bagaikan bayang-bayang yang menghilang. Semua ini terjadi karena kehidupan mereka yang sepenuhnya tergantung pada kenikmatan duniawi, bukan pengabdian kepada Sang Pencipta. Tapi bagi mereka yang menyadari bahwa Allah adalah penguasa segala hal, yang mampu membolak-balikan keadaan, mengubah kebahagiaan menjadi kesedihan, kemuliaan menjadi kehinaan, hidup menjadi mati, mereka akan terikat pada kenikmatan fana. Mereka faham bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk kebahagiaan abadi. Dunia pada hakikatnya adalah tempat ujian. Di sini, setiap orang diuji dengan berbagai rasa, pahit, getir, serta derita yang datang silih berganti. Seperti pohon gaharu, rasa pertama dari dunia ini adalah pahit, sementara manisnya baru terasa setelah semua ujian dilalui dengan ketabahan dan kesabaran. Hanya mereka yang sanggup melewati kepahitan yang berhak untuk merasakan manisnya rahmat Tuhan. Bagaikan seorang pekerja yang diberi upah setelah peluh mengalir dan tubuhnya kelelahan, demikian pula hidup di dunia ini. Setiap segala kepahitan yang dirasakan barulah kenikmatan, seperti makanan lezat, pakaian indah, dan kebahagiaan meski sedikit akan menghampiri. Hidup di dunia tak ubahnya seperti bejana yang berisi madu, bagian atasnya bercampur dengan rasa pahit. Tetapi mereka yang bersabar akan mencapai manisnya yang murni di dasar bejana itu. Hanya mereka yang tabah yang mampu mengecap manisnya rahmat Allah.
Jika seorang hamba berupaya keras untuk menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangannya, serta berserah diri kepadanya, ia akan merasakan hasil dari kesabarannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya kehidupan yang baik, penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang, dan kemuliaan. Allah akan menjadi pelindungnya seperti seorang ibu yang menyuapi bayinya dengan penuh kasih sayang. Hamba tersebut akan hidup dalam kemuliaan di dunia maupun di akhirat nanti tanpa perlu bersusah payah karena rahmat Allah yang melimpah ruah. Akan tetapi seorang hamba yang telah diberikan nikmat oleh Allah tidak boleh merasa aman dari segala ujiannya. Ia harus tetap waspada, senantiasa bersyukur, dan tidak merasa yakin bahwa nikmat itu akan kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kebahagiaan duniawi itu liar dan satu-satunya cara untuk menaklukkannya adalah dengan rasa syukur. Mensyukuri setiap nikmat berarti mengakui Sang Pemberi nikmat, Allah yang Maha Pemurah. Rasa syukur juga berarti senantiasa mengingatnya, melaksanakan segala kewajibannya, serta membantu sesama yang membutuhkan. Agar nikmat yang diberikan tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, melainkan juga menjadi berkah bagi orang lain. Rasa syukur yang tulus akan melestarikan rahmat, bagai air yang mengalir pada pohon kehidupan, membuatnya tumbuh subur dengan dahan yang lebih lebat dan buah yang ranum manis. Rasa syukur juga akan memudahkan kita untuk merasakan manisnya rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hambanya yang bersyukur ke dalam surga bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Suatu kebersamaan yang indah tak terbayangkan. Namun, jika seseorang larut dalam kecintaan terhadap dunia, tenggelam dalam kemewahan, dan gemerlapnya fata morgana yang menipu ini, maka kehancuran akan segera menimpanya. Kenikmatan duniawi yang dirasakan hanyalah sementara, seperti hembusan angin yang lembut di pagi hari yang segera berlalu. Mereka yang terpikat pada gemerlap duniawi akan dihadapkan pada kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Cobaan dalam hidup manusia bisa jadi adalah hukuman atas dosa atau cara Allah membersihkan jiwa dari noda. Terkadang ujian adalah bentuk pemuliaan di mana Allah menguji untuk mengangkat derajat ruhani seseorang. Dengan ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan segala bentuk kebanggaan diri seperti kemunafikan dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga hati seseorang menjadi murni kembali. Ketika jiwa dan raganya telah bersih, Allah akan memilihnya di dunia dan di akhirat. Pada akhirnya, cobaan bukanlah tanda kehancuran, melainkan proses pemurnian. Cobaan yang penuh kepahitan adalah jalan menuju kedamaian yang sejati, menuju kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kebahagiaan duniawi merupakan sesuatu yang ganas, maka jinakanlah ia dengan bersyukur. Kebahagiaan duniawi seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang liar, yang jika tidak dijinakan akan menguasai manusia. Dalam kehidupan yang penuh gemerlap, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam ilusi kesenangan sesaat yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun, ada satu cara yang ampuh untuk menaklukkan kebahagiaan yang penuh tipuan ini, yakni melalui rasa syukur. Bersyukur dalam hakikatnya bukan hanya tentang ucapan terima kasih yang lahir dari bibir semata. Lebih dari itu, rasa syukur adalah pengakuan atas Sang Pemberi, yakni Allah yang Maha Pemurah. Syukur berarti mengingat Allah dalam setiap keadaan, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah darinya dan tak pernah mengklaim apapun sebagai milik kita sendiri.
Syukur berarti menjalankan perintahnya tanpa ragu, menjalani kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya dengan penuh pengabdian, dan tidak melalaikan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Di antara bentuk rasa syukur yang paling nyata adalah melalui zakat, yakni membersihkan harta yang kita miliki dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Zakat, sedekah, dan berbagai bentuk amal kebaikan lainnya adalah cara untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang menderita. Mereka yang kini hidup dalam kesulitan atau yang nasibnya telah berubah dari bahagia menjadi penuh duka. Rasa syukur atas nikmat tubuh juga dapat diwujudkan dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram serta menjauhkan diri dari dosa dan keburukan. Rasa syukur inilah yang pada akhirnya akan melestarikan rahmat yang diberikan kepada kita. Seperti tanaman yang memerlukan air untuk tumbuh, rahmat Allah akan terus berkembang dan menghiasi kehidupan kita jika kita menjaganya dengan rasa syukur. Syukur akan memperindah setiap anugerah yang diterima, menjadikan buah-buahnya manis, mudah untuk dinikmati, dan menyebarkan kebaikan pada setiap bagian kehidupan kita. Dengan bersyukur, kita tidak hanya menikmati rahmat Allah di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Pada saat yang tepat, Allah akan memasukkan kita ke dalam kasih sayangnya yang abadi, menjadikan kita penghuni taman-taman surga bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak dapat diukur oleh apapun di dunia ini. Namun, jika seseorang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan, jika ia justru terjebak dalam pesona dunia yang gemerlap dan merasa puas dengan segala kenikmatan yang semu ini, maka kehancuranlah yang akan menantinya. Kenikmatan duniawi ini meski tampak indah dan menyenangkan, sesungguhnya hanya ilusi yang menipu. Seperti angin sepoi-sepoi yang lembut di pagi hari yang panas, keindahan dunia ini akan segera berlalu, meninggalkan kehampaan. Bahkan kenikmatan dunia bisa diibaratkan layaknya kulit naga atau kalajengking yang tampak lembut tetapi menyimpan bisa yang mematikan di dalamnya. Mereka yang terjebak dalam pesona dunia ini dan lupa akan hakikat yang sebenarnya akan mendapati diri mereka dihadapkan pada kehancuran yang tak terhindarkan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Cobaan yang menimpa manusia seringkali datang dalam berbagai bentuk. Kadang cobaan adalah hukuman atas dosa yang telah diperbuat, atas pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Namun ada pula cobaan yang merupakan bentuk pembersihan diri, di mana Allah menginginkan untuk mensucikan jiwa seseorang dari noda dan kekotoran. Dan ada pula cobaan yang datang sebagai bentuk pemuliaan rohani, di mana seseorang diangkat derajatnya di hadapan Allah. Dalam cobaan semacam inilah Allah menyingkirkan bencana dengan lembut, tanpa maksud untuk menghancurkan hambanya, melainkan untuk memilihnya sebagai hamba yang mulia di sisinya. Melalui cobaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan hambanya, mensucikannya dari segala bentuk kesyirikan, kebanggaan diri, dan kemunafikan. Sebagai balasannya, Allah akan menganugerahkan kepadanya pengetahuan, rahasia, dan cahaya yang tak ternilai. Jika seseorang berhasil melewati semua cobaan ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, maka ia akan dibersihkan baik secara jasmani maupun rohani. Hatinya akan menjadi suci, siap untuk menerima anugerah Allah baik di dunia maupun di akhirat. Cobaan yang datang bukanlah sekedar hukuman. Bagi mereka yang sabar, cobaan adalah sarana untuk membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan. Cobaan yang berupa pemuliaan rohani akan menunjukkan keberadaan kesabaran yang sejati. Ketidaksempurnaan dalam mengeluh dan ketaatan tanpa ragu terhadap perintah Allah, pada akhirnya
semua cobaan adalah cara Allah untuk memisahkan hambanya dari ketergantungan terhadap dunia dan keinginan-keinginan fana. Cobaan adalah jalan untuk mencapai keridhaan Allah, menghapus kesombongan, ketamakan, dan harapan-harapan duniawi yang tidak perlu. Ketika seseorang dapat menerima cobaan dengan keridhaan dan ketenangan hati, maka ia telah mencapai makom yang mulia di sisi Allah. Cobaan yang datang akan diterima dengan lapang dada tanpa keluhan, karena ia tahu bahwa semuanya adalah bagian dari kehendak Allah, hingga akhirnya cobaan itu pun berlalu meninggalkan kedamaian yang hakiki di hati sang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.